Pemirsa, ketika gaji dirasa tidak mencukupi, apa yang bisa kita lakukan? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Legowo. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Legowo, langsung saja, ini kondisi apa saja yang menyebabkan gaji kita rasanya tidak pernah cukup ya Pak ya? Gaji tidak cukup selalu menjadi alasan klasik buat semua orang ya, jadi selalu nggak cukup. Tapi sebetulnya kuncinya ini adalah bagaimana kita mengelola gaji sehingga cukup. Baik penghasilannya kita kelola dengan baik maupun pengeluarannya dikelola sedemikian rupa sehingga gaji pun berapapun besarnya gaji kita itu harus bisa cukup. Itu sih intinya, kuncinya. Oke, tapi sebetulnya ada beberapa poin barangkali yang tidak bisa dihindari terkadang oleh masyarakat kita ya, barangkali juga mengenai gaya hidup dan sebagainya maupun inflasi. Memang seperti itu Pak? Betul, dan biasanya terus kemudian kaitannya sama utang gitu ya. Jadi harga yang kebutuhan kita jadi naik karena inflasi gitu ya, dan karena gajinya mungkin larinya tidak atau naiknya tidak secepat inflasi gitu, ataupun juga gaji kita memang dari sektor-sektor pekerjaan yang tidak rutin pendapat gajinya gitu ya. Jadi memang gaji kan ya harus alhamdulillah, harus kita syukuri berapapun besarnya gitu. Masalahnya bagaimana pengeluaran ini harus kita sesuaikan. Nah, biasanya kemudian kalau nggak cukup nih, yang jahat adalah berutang. Nah, ini memang berutang ini sering jadi jalan keluar bagi yang merasa gajinya tidak mencukupi, Pak ya. Gitu. Pandangan Pak Legowo bagaimana mengenai berutang ini? Yang sering salah adalah hutang ini dianggap sebagai menambah kekayaan kita. Jadi kita berutang, terima uang, itu kita anggap bahwa kekayaan kita bertambah. Padahal bahwa kalau kita terima uang sebagai hutang ini kan harus ada kewajibannya, tetap harus kita kembalikan hutangnya, dan biasanya pakai bunga juga gitu kan. Nah, mengembalikan plus bunga ini sebetulnya adalah beban yang lebih tinggi daripada kita tidak berhutang gitu. Jadi dengan berhutang sebetulnya bukan menambah kaya ya, tapi justru membuat kita lebih menderita, lebih miskin. Itu adalah hutang konsumtif biasanya. Oke, lalu apa sebaiknya dilakukan kalau kita merasa gaji kita tidak cukup, kalau utang ternyata bukanlah solusi? Ya. Jadi bagaimanapun caranya pengeluaran ini harus disesuaikan dengan penghasilan. Jadi jangan lebih besar pasak daripada tiang. Pengeluaran mana yang bisa kita kurangi, ya kita kurangi. Yang tidak perlu kita tunda gitu. Itu harus kita kelola sedemikian rupa sehingga pengeluarannya itu bagus. Banyak memang pengeluaran-pengeluaran yang mendadak, anak sekolah, sakit dan sebagainya, itu harus dicadangkan. Nah itulah harusnya kita pandai-pandai untuk mengelola pengeluaran. Nah, dari sisi penghasilan ini yang juga seringkali tidak dimanfaatkan dengan baik. Kadang-kadang kita terima gaji, kita terima upah, itu hanya kita simpan dalam tabungan saja atau dalam bentuk tunai kita simpan. Harusnya penghasilan kita berapapun ini harus diupayakan agar dikelola dengan optimal sehingga masih bisa bekerja uangnya, dia tidak tidur gitu. Jadi jangan juga hanya disimpan di tabungan yang mendapatkan bunga yang kecil gitu, dipotong biaya, malah sebetulnya nilai uangnya tuh turun. Gitu. Oke, ini barangkali bisa kita kaitkan dengan kenaikan gaji yang tidak sebesar inflasi memang ya Pak? Betul. Jadi yang gaji yang tidak naik sebesar inflasi, nah ini gimana caranya uang yang kita terima sebagai gaji atau penghasilan ini harus berupaya untuk lari mengejar inflasi. Menyiasatinya bagaimana dong? Jangan didiamkan di tabungan atau dalam bentuk tunai. Dimanfaatkan dalam misalnya disimpan dalam tabungan yang mudah cair tetapi juga mendapatkan imbal hasil yang lebih optimum daripada sekedar tabungan. Reksadana pasar uang misalnya itu bisa dimanfaatkan sebagai tempat parkir gaji. Dia bisa dicairkan kapan saja tetapi imbal hasilnya lebih bagus daripada sekedar tabungan. Itu sebagai contoh aja. Oke, ini barangkali pemirsa juga ada yang bertanya, mana yang lebih mudah untuk dilakukan kalau gaji dirasa tidak mencukupi ini Pak Legowo? Kira cari pekerjaan baru, menyesuaikan pengeluaran atau barangkali ada solusi lain? Pengeluaran yang prioritas untuk kita kelola sih, karena gaji itu berapapun rezeki itu harus kita syukuri. Tantangannya adalah bagaimana rezeki itu kita manfaatkan sebaik-baiknya, baik untuk saat ini, artinya pengeluarannya kita harus lebih bijak, tapi juga rezeki ini harus kita manfaatkan untuk nanti di kemudian hari, jadi harus kita investasikan. Baiklah, Pak Legowo, terima kasih banyak ya Pak atas kehadirannya. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh